Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cuca Evolusiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan untuk proses simulasi, khususnya untuk alat reaktor, di mana reaktor yang akan kita simulasikan pada kesempatan kali ini adalah equilibrium reactor. Dengan software yang saya gunakan dalam proses simulasi ini adalah software CAMCAD, khususnya yang versi 7.1.5. Sebelum kita melakukan simulasi, kita ulas kembali tentang beberapa ketentuan ketika kita akan melakukan simulasi untuk equilibrium reactor. Ketentuan yang pertama, equilibrium reactor ini bisa digunakan untuk reaksi yang melibatkan banyak reaksi atau multiple reaction dengan fase yang terlibat bisa fase liquid ataupun fase vapor. Konversi dan rasio kesetimbangan merupakan hal yang perlu diketahui sehingga nantinya bisa dilakukan simulasi dengan menggunakan equilibrium reactor ini. Kemudian masing-masing reaksi dapat mengandung lebih dari 10 komponen. Dan untuk data flow rate dari produk, komposisi dari produk, kemudian kondisi termal, itu semua dihitung oleh CAMCAD berdasarkan persamaan kesetimbangan reaksi kimia sesuai dengan jenis reaktor yang digunakan, yaitu equilibrium reactor. Jadi semua perhitungannya didasarkan pada persamaan kesetimbangan kimia. Kemudian reaktor ini dapat dioperasikan secara adiabatis maupun isotermis. Oke, langsung saja kita ke contoh kasus untuk menerapkan dan melakukan simulasi dari equilibrium reactor ini. Contohnya adalah pada kasus pembuatan acrylic acid atau asam akrilat dengan bahan baku berupa propilena. Jadi di sini nantinya akan ada 3 feed ya, 3 aliran yang masuk ke dalam reaktor dan dicampur di dalam mixer. Jadi ada aliran yang perlu dikompres terlebih dahulu untuk menaikkan tekanannya sebelum dicampur dengan aliran yang lain. Kemudian nanti ada 2 mixer di mana hasil dari campuran kedua dia akan dimasukkan ke dalam reaktor equilibrium ini. Kemudian nantinya produk yang dihasilkan dari reaktor ini akan dipisahkan di dalam suatu kolom absorpsi dengan menggunakan absorbennya di aliran 9 ini. Sehingga nanti kita akan menerapkan proses separasi di sini. Untuk apa? Untuk mendapatkan asam akrilat dengan kondisi yang lebih murni, seperti itu. Atau untuk memisahkan asam akrilat dari komponen yang lainnya. Nah, untuk melakukan simulasi ini ada beberapa ketentuan di mana komponen list yang perlu diisikan dan diinputkan ke dalam CAMCAD-nya antara lain adalah propilena, nitrogen, oksigen, karbon dioksida, air, asam asetat, dan juga asam akrilat. Dengan kondisi operasi di tiap aliran, yaitu aliran 1, 2, dan 3 yang merupakan feed tadi, itu sudah ada ketentuannya dan yang perlu diperhatikan adalah satuan yang digunakan. Untuk aliran 1, 2, dan 3 semuanya suhu dan tekanannya pada satuan derajat Celcius dan bar. Kemudian molar flow rate-nya dalam satuan kilomol per hour. Selain 1, 2, dan 3, aliran feed-nya juga ada di aliran 9 sebagai absorben tadi untuk di kolom separatornya. Dimana di sini satuannya juga dalam derajat Celcius dan bar. Dengan molar flow rate-nya di sini dalam satuan kilomol per hour. Thermodynamic setting-nya bisa kita pilih yang Penck-Robinson dan kita pilih yang immiscible ya. Jadi perhitungannya nanti akan didasarkan pada perhitungan termodinamika sesuai dengan persamaan Penck-Robinson untuk yang immiscible. Kemudian kondisi operasi di tiap alatnya, karena tadi ada kompresor, di mana kompresornya diharapkan nanti dapat menaikkan tekanannya hingga mencapai 4,3 bar dengan efisiensinya adalah 75%. Untuk reaktor yang digunakan adalah reaktor equilibrium, di mana jumlah reaksinya di sini ada 3. Jadi ada 3 reaksi, di mana reaksi 1, 2, dan 3 di sini sudah tercantum. Dengan konversi di tiap reaksinya itu sudah ada juga. Jadi X di sini adalah konversi reaksi untuk limiting reaktannya atau key komponennya atau reaksi pembatasnya.
Yang menjadi reaksi pembatas di sini tentunya adalah C3H6 ini, yang tidak lain merupakan propilena, ya. Kemudian pressure dropnya adalah 0,8 bar. Kita memilih yang general equilibrium reactor, kemudian dioperasikan secara isotermal pada suhu 310 derajat Celcius. Reaksinya, karena di sini reaksinya dari propilena dengan oksigen, tetapi dia membentuk produk yang berbeda-beda di tiap reaksi. Untuk reaksi 1 membentuk asam akrilat dan air, untuk reaksi 2 membentuk asam asetat, karbon dioksida dan air, untuk reaksi yang ketiga membentuk karbon dioksida dan air. Karena di sini satu reaktan menjadi banyak produk, maka di sini merupakan reaksi yang paralel, ya. Jadi nanti pilihannya ada reaksi paralel dan reaksi seri. Kalau reaksi seri dari reaktan A dan B menjadi produk C, di mana nanti produk C akan menjadi produk yang baru, seperti itu. Itu adalah untuk seri. Tapi yang di sini adalah dari reaktan A dan B menghasilkan produk C dan D, kemudian dia juga bisa menghasilkan produk E dan F, G, kemudian menghasilkan juga produk H dan I, seperti itu. Makanya di sini ditentukan sebagai reaksi yang paralel. Kemudian untuk absorber di sini sebagai kolom pemisah untuk mendapatkan asam akrilat yang lebih murni atau untuk memisahkan asam akrilat dari komponen yang lainnya. Di sini kondisinya adalah menggunakan top pressure-nya adalah 1 bar, jumlah stage-nya ada 2. Feed tray yang dari sebagai absorbennya aliran 9 tadi itu akan masuk pada stage ke-1, sedangkan untuk feed tray dari hasil reaktor, produk dari reaktor, aliran dari reaktor itu akan masuk di stage terakhir, yaitu stage 2 karena number of stage-nya hanya 2. Kemudian untuk absorbernya tidak menggunakan kondensor dan tidak menggunakan reboiler. Jadi absorber yang akan kita gunakan nantinya di dalam simulasi ChemCat itu menggunakan tower kolom distilasi. Makanya di sini untuk absorbernya tidak menggunakan kondensor dan reboiler ketika akan dioperasikan sebagai absorber. Oke, kita langsung saja melakukan simulasi di dalam ChemCat. Jadi seperti biasa ketika kita memulai menggunakan ChemCat, maka kita perlu yang pertama adalah melakukan penentuan engineering units yang akan digunakan. Engineering units yang akan digunakan, pilih format engineering units. Tadi dimintanya dalam satuan yang diketahui di tiap aliran itu adalah derajat Celcius bar kilomol per hour. Derajat Celcius berarti ini ya, derajat Celcius bar kilomol per hour. Berarti kita bisa pilih yang common SI, kemudian kita pilih derajat Celcius bar, kilogramnya kita ganti menjadi kilomol. Seperti itu ya. Derajat Celcius bar kilomol per hour. Setelah itu bisa langsung di OK. Nah, selanjutnya adalah menentukan komponen list. Di dalam komponen list, kalian silakan ketik dan search di sini untuk propilen, kemudian nitrogen, oksigen, karbon dioksida, air, acetic acid, acrylic acid. Kalau sudah masuk di dalam selected component list di sini, maka bisa langsung di OK. Ya. Setelah itu biasanya akan langsung muncul thermodynamic settingnya. Thermodynamic settingnya kalian di situ biasanya belum Peng Robinson sesuai dengan yang disarankan oleh ChemCat. Makanya kalian perlu melakukan setting ulang dan memilih global key value modelnya, pilih yang Peng Robinson. Ya, pilih yang Peng Robinson. Setelah dipilih Peng Robinson, maka di situ kalian cek enthalpy modelnya, di situ pasti juga sudah Peng Robinson. Dan kita pilih yang tadi miscible apa immiscible ya? Yang diminta adalah Peng Robinson immiscible, ya.
Jadi kita pilih yang water hydrocarbon solubility-nya yang immiscible, karena water dan hidrokarbon biasanya tidak miscible ya. Bisa dipilih yang immiscible, langsung di OK. Nah, karena ini sebelumnya adalah miscible yang saya sudah lakukan simulasi, maka di sini meminta persetujuan apakah saya akan ingin melakukan reinstall dari thermodynamic settingnya untuk semua alirannya ya. Makanya kalau saya ingin berarti ya, kalau tidak berarti no. Nah, kalau sudah kalian cek thermodynamic settingnya adalah Penck-Robinson dan immiscible, maka langkah selanjutnya berarti pemberian nama ya. Nah, pemberian nama ini bisa kalian lakukan dengan cara mengetikkan di ini text box ini, kalian drag, kemudian kalian klik, kemudian kalian buatlah di sini insert text here. Jadi bisa dituliskan misalkan di sini acrylic acid gitu ya. Acrylic acid misalkan seperti itu. Nah, ketika dimasukkan seperti ini biasanya masih rata kiri ya. Untuk bisa mengeditnya, kalian bisa mengaktifkan kotak text box-nya ini, kotak teksnya, kemudian kalian klik kanan, pilih yang teks ya. Ketika pilih yang teks, di sini akan muncul beberapa pilihan untuk font. Kalian bisa memilih ya, fontnya ingin yang mana, ukurannya berapa, warnanya apa. Dan yang biasanya kalau kita ingin lebih rapi, biasanya kan rata tengah ya. Rata tengah baik yang horizontal maupun vertikal. Jadi pilih yang center dan middle, sehingga nanti akan lebih rapi dan ada di tengah tulisannya. Seperti itu ya untuk pemberian nama. Kemudian setelah itu bisa kita lakukan pembuatan PFD. Nah, pembuatan PFD di sini berarti kita perlu mengaktifkan palettes-nya. Jadi view, kemudian palettes-nya harus dicentang. Kemudian setelah itu pilih all unit operation, kita pilih unit untuk feed ya, ada 3 feed, di drag ke sini ke lembar kerjanya 3 feed. Setelah 3 feed di sini ada kompresor, jadi pilih yang kompresor, jadi kompresor di drag ke sini. Setelah itu mixer, jadi pilih mixer ya, pilih mixer ini di drag ke sini, dan ada mixer kedua di drag lagi ke sini atau copy paste boleh ya. Kemudian setelah itu ada reaktor. Reaktornya adalah pilih yang equilibrium. Reaktornya pilih di palette yang reaktor, khusus reaktor, kemudian pilih yang equilibrium reaktor. Equilibrium reaktor seperti ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini untuk equilibrium reaktor biasanya defaultnya kan seperti ini. Tapi yang di sini nantinya titik birunya akan ada di bawah, titik merahnya ada di atas agar lebih rapi seperti itu. Maka nantinya reaktor ini bisa kalian rotate dengan cara diaktifkan dulu ya reaktornya. Kalau sudah muncul titik-titik ini berarti kalian tinggal pilih yang rotate left atau yang rotate right di sini. Nah, kalau saya pilih yang rotate left sampai di rotate dia yang titik birunya ada di bawah, titik merahnya ada di atas. Seperti itu ya. Untuk lebih rapi maksudnya. Kemudian dari sini nanti dari reaktor pilih lagi aliran feed ya, tambahkan aliran feed, kemudian tambahkan ini separatornya. Separator kalian bisa pilih di palette separator, pilih yang tower ya. Pilih yang tower seperti ini biasanya nanti, kemudian tambahkan aliran produknya. Ada 2 aliran produk. Oke. Nah, kalau sudah berarti alat dan streamnya sudah ditambahkan semua, tinggal menghubungkan ya, menghubungkan dari tiap aliran ini. Dari aliran feed ke kompresor berarti titik merah ke titik biru. Dari kompresor akan masuk ke mixer, dari titik merah ke titik biru di mixer, kemudian dihubungkan dengan feed yang nomor 2, titik merah ke titik biru. Hasil keluaran dari mixer 1 ini nanti masukkan ke mixer kedua ya, dari titik merah ke titik biru, kemudian dicampur dengan
aliran yang ketiga dari titik merah ke titik biru juga. Kemudian di sini dari mixer nanti akan dimasukkan ke dalam reaktor. Makanya di sini tadi reaktornya harus dirotate karena di sini dari titik merah ke titik biru untuk dari mixer ke reaktornya. Hasil keluaran dari reaktor nanti akan dimasukkan ke kolom distilasinya sebagai absorber. Di sini dari titik merah ke titik biru dan dihubungkan juga dengan aliran yang sebagai absorbennya yaitu dari titik merah ke titik biru juga. Dari kolom absorber ini nanti kalian hubungkan ke produk titik merah ke titik biru untuk produk, titik merah ke titik biru untuk produk yang bawah. Kalau sudah dihubungkan, nantinya yang perlu dilakukan adalah menginputkan beberapa kondisi operasi di tiap aliran dan di tiap alatnya. Kita mulai dari aliran pertama. Aliran pertama sesuai yang diketahui di dalam soal. Di sini kondisi operasinya adalah 25 derajat Celcius 1 bar. Kemudian yang diisikan adalah nitrogennya adalah 1056,7 dalam satuan kilomol per hour, oksigennya 280,9 kilomol per hour, waternya 25,3 ya. Jadi 25 kalian isi angka 25 1 bar, kalian isi angka 1 bar dan pastikan di sini satuannya adalah kilomol per hour. Setelah itu kalau belum sesuai kalian bisa memilih ya, disesuaikan. Setelah itu isi untuk nitrogennya adalah 10, jadi diketikkan 1056,7, komanya pakai titik. Kemudian oksigennya adalah 280.9, waternya kalian isi 25,3 ya. Setelah itu di flash. Setelah flash kalian oke. Kemudian untuk aliran 2 di sini pilih untuk aliran 2 diklik 2 kali dan diisikan aliran 2 ini suhunya adalah 159 derajat Celcius, tekanannya 6 bar, air 992,3 kilomol per hour. Jadi di sini 159 ketik, kemudian 6 bar, kemudian airnya dalam satuan pastikan kilomol per hour, ketik 992,3 ya. Setelah itu di flash dan kemudian di OK. Selanjutnya aliran yang ketiga. Aliran ketiga di sini perlu diperhatikan satuannya suhunya adalah 25 derajat Celcius 11,5 bar, propilena 127. Jadi 25 ketikan 25, tekanannya 11,5 bar, kemudian satuannya pastikan kilomol per hour. Propilennya kalian isi 127, jadi diisi angka 127. Setelah itu di flash kemudian di OK ya. Untuk mixer tidak perlu dikondisikan, yang perlu dikondisikan adalah kompresor. Di dalam kompresor di sini kondisi alatnya diminta tekanan keluar adalah 4,3 bar, efisiensinya 75%. Jadi tulis 4,3 bar, efisiensi 0,75. Ingat, untuk efisiensi tidak bisa 75%, tapi di situ harus diubah ke 0, ya. Kemudian langsung di OK. Setelah itu kondisi di reaktor. Nah, kondisi di reaktor di sini karena reaktornya ada 3 reaksi, berarti number of reaction-nya kalian isi 3, ya. Kemudian pressure drop-nya di sini adalah 0,8 bar. Isi 0,8. Kemudian pilih yang general equilibrium reactor. Karena di sini sebenarnya bisa dipilih untuk shift reactor maupun metanasi, reaktor untuk metanasi. Nah, kita pilih yang general equilibrium reactor. Kemudian untuk fasenya di sini secara default akan ke liquid only. Ya, tidak usah diubah. Yang perlu diperhatikan adalah ini thermal mode-nya kita pilih isothermal. Dipilih ya isothermal, kemudian suhunya arahkan dan tuliskan 310 derajat Celcius. Kemudian di sini specify calculation mode-nya kalian pilih yang reaction conversion. Di mana di sini bisa kita pilih paralel ataukah seri. Nah, kita pilih yang paralel karena tadi ya
Di sini dua reaktan menghasilkan produk yang berbeda-beda dengan jumlah reaksi yang juga berbeda. Nah, di sini setelah parallel reaction, kalian bisa oke. Selanjutnya akan muncul equilibrium data. Nah, equilibrium data itu diisi sesuai dengan yang diketahui di dalam soal. Pertama, yang perlu ditentukan adalah base komponennya. Base komponen di sini seperti key komponen, jadi komponen yang dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan. Jadi biasanya itu adalah yang merupakan limiting reactant atau reaksi pembatas, ya. Karena di sini reaksi pembatasnya adalah propilena, berarti kita pilih propilen. Setelah itu, reaksi 1 itu memiliki fractional conversion berapa? Jadi fractional conversionnya kalian bisa isi sesuai dengan konversi di masing-masing reaksi. Di sini 69%, berarti kalian tinggal tuliskan 0,69, ya. Selanjutnya untuk komponen di sini kalian isi sesuai dengan jenis komponen apa yang ada di dalam reaksi 1, ya. Di dalam reaksi 1, karena di sini reaction number-nya 1, ya. Berarti ada propilena, pilih propilena, kemudian oksigen, pilih oksigen, acrylic acid, pilih acrylic acid, dan water, ya. Setelah itu isikan koefisien stoikiometrinya. Koefisien stoikiometri ini harus hati-hati, kalau salah nanti pasti akan ada warning, ya, dari ChemCat-nya menyatakan bahwa koefisien stoikiometrinya belum sesuai. Jadi harus setara antara sisi kiri dengan sisi kanan untuk masing-masing jumlah pada tiap unsurnya. Jadi di sini koefisien stoikiometri harus didasarkan seperti ketika kita belajar di teknik reaksi kimia. Untuk reaktan itu adalah negatif, berarti di sini propilennya adalah negatif 1, untuk oksigennya adalah negatif 1,5, acrylic acidnya adalah 1, kemudian H2O-nya adalah 1 karena produk, ya. Jadi kalau produk positif. Kalau sudah, bisa langsung kalian oke. Dan nanti akan masuk ke reaksi kedua. Di reaksi kedua, pengisiannya sama dengan yang di reaksi 1, hanya di sini yang berbeda adalah fractional conversion-nya. Diisi sesuai dengan fractional conversion untuk reaksi 2. Di sini adalah 5%, berarti diubah menjadi 0, adalah 0,05. Jadi kalian ketik 0,05. Selanjutnya komponennya disesuaikan dengan yang ada di reaksi 2. Ada propilen, berarti pilih propilen, pilih oksigen, pilih acetic acid, karena C2H4O2 ini adalah acetic acid, kemudian karbon dioksida, dan air. Dengan koefisien stoikiometrinya itu adalah minus 1 untuk propilen, minus 2,5 untuk oksigen, acetic acidnya adalah 1, begitu pula dengan CO2 dan H2O-nya, semuanya 1. Setelah selesai, di sini diisikan semua, berarti tinggal di oke dan akan masuk ke reaksi ketiga. Reaksi ketiga di sini kalian sesuaikan dengan yang ada di soal. Jadi base komponennya tetap propilen. Fractional conversion-nya di sini 14%, berarti 0,14, ya. Dengan komponennya yang ada di dalam reaksi 3 itu antara lain ada propilen, ya, propilen, oksigen, karbon dioksida, dan air. Jadi pilih propilen, oksigen, karbon dioksida, dan air. Dengan koefisien stoikiometrinya C3H6-nya propilennya adalah minus 1, oksigennya adalah minus 4,5, karbon dioksida dan H2O-nya adalah 3. Karena produk berarti positif. Kalau sudah tinggal di oke. Nah, kalau reaktornya sudah, kita isikan data untuk yang aliran absorbennya. Aliran absorbennya di sini memiliki spesifikasi ini suhu 40 derajat Celcius, tekanan 2,4, air, acetic acid, dan acrylic acid 78870, 415, 5915 kmol per hour. Jadi isi 40, ya, untuk suhu, isi tekanannya 2,4, dan isi untuk airnya 78870, acetic acidnya 415,
kemudian acrylic acidnya 5915. Jangan lupa kesatuannya harus kilomol per hour. Oke, kalau sudah tinggal di flash, kemudian di OK. Selanjutnya kita isikan untuk absorbernya. Di sini untuk absorber ada ketentuan tadi bahwa top pressure-nya kita kondisikan pada 1 bar, number of stage-nya adalah 2. Jadi top pressure. Nah, sebelum ke top pressure kita harus menentukan dulu tipe dari kondensernya. Apakah total atau no kondenser, apakah partial kondenser atau total partial with decan. Kita pilih yang total or no kondenser. Nah, kemudian isi top pressure-nya adalah 1 bar. Number of stage-nya, jumlah stage-nya kita tuliskan 2. Ya. Kemudian feed tray dari aliran 9 itu berarti absorben, itu masuk di stage pertama. Ya, stage pertama paling atas. Kemudian untuk hasil dari reaktor itu akan masuk dari stage terakhir, yaitu stage kedua. Ya, ini berkaitan dengan specific gravity dari absorben dan juga komponen yang akan dipisahkan. Jadi biasanya absorben akan masuk dari atas karena memiliki specific gravity yang lebih tinggi dibandingkan specific gravity dari komponen yang akan dipisahkan, yang tidak lain adalah hasil dari produk keluaran reaktor, sehingga bisa berkontak yang dari atas dengan yang dari bawah, sehingga harapannya akan diperoleh asam akrilat dengan kondisi yang lebih murni, terpisah dari komponen-komponen pengotor yang lainnya. Seperti itu. Kemudian klik di specification. Di specification kita pilih condenser mode-nya, di sini no condenser, ya. Karena di sini no condenser dan no reboiler. Jadi no reboiler, no condenser. Setelah itu konvergensnya tidak usah diapa-apakan. Secara default di situ akan dihitung secara otomatis, ya, auto estimation. Setelah itu di OK. Selanjutnya semua sudah dikondisikan, berarti tinggal di run, ya. Kalau sudah di run, kita tunggu sampai dia run finish. Kalau sudah run finish seperti ini, kita bisa melihat hasil masing-masing aliran, bagaimana molar flow rate-nya, kemudian komposisi di tiap alirannya, ya, dalam satuan kilogram per hour ataupun yang lainnya. Di sini bisa dilihat. Atau kalau kita ingin memunculkan datanya di sini, masih ingat ya, caranya adalah dengan format, kemudian add stream box, all stream. Nah, di sini kita bisa menentukan parameter apa yang akan kita munculkan di dalam tabel ini. Misalkan di yang overall di sini kita pilih suhu, tekanan, enthalpy, mole vapor fraction, mass vapor fraction, mole flow rate, mass flow rate. Setelah itu bisa dikecilkan. Kalau misalkan ingin menampilkan komposisi di tiap komponennya, bisa pilih yang composition, ya. Kita klik tambah di sini. Kemudian kita pilih yang mole fraction ataukah mass fraction untuk ditampilkan. Sehingga nanti bisa muncul tiap komponen itu memiliki berapa fraksi masanya ataupun fraksi molnya setelah dipisahkan atau di tiap alirannya bagaimana. Itu di OK, setelah itu pasti akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana hasil dari simulasi untuk reaktor equilibrium ini. Nah, di sini kita bisa coba lihat sekilas, ya. Kita dasarkan pada mole fraction aja. Jadi di aliran 8, kita ke aliran 8. Ya, di aliran 8 itu ternyata ini ya, yang paling banyak itu adalah ini 81%. Berarti 81 itu komponen kedua, ya. Komponen kedua adalah nitrogen, ya. Selain itu untuk acrylic acid di sini 1%-an seperti itu, ya. Kemudian untuk yang di aliran bawah di sini
yang paling besar juga tetap nitrogen, tetapi untuk komponen-komponen lainnya di sini masih belum begitu besar. Ya. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk simulasi pada reaktor equilibrium ketika kita ingin membuat asam akrilat dari propilena. Tadi kenapa di sini nitrogennya yang paling banyak? Karena nitrogennya di situ inert, dia tidak ikut bereaksi. Makanya sebenarnya yang kita harapkan itu adalah asam akrilatnya yang tinggi. Ini kan berdasarkan hasil karena dia masih campuran ya, tadi di komponen listnya di situ ada nitrogen dan oksigen yang berasal dari udara, ya. Jadi di situ yang perlu diperhatikan yang dari aliran satu ya, di situ ada nitrogen dan oksigen serta air. Karena di situ nitrogennya cukup besar ya, 1056,7, maka tetap nitrogen yang akan dihasilkan di hasil akhir. Tapi bukan dihasilkan karena dia tidak ikut bereaksi. Sebenarnya yang menjadi target kita itu adalah acrylic acidnya, seperti itu ya. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari simulasi untuk reaktor equilibrium, khususnya pada pembuatan acrylic acid dari propilena. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk simulasi dari acrylic acid dari propilen untuk equilibrium reaktor. Pada pertemuan berikutnya, pada video berikutnya kita akan membahas tentang kinetik reaktor ya. Jadi hasil dari equilibrium reaktornya akan seperti ini nantinya. Selamat mencoba dan mempraktekkan hasil simulasinya nanti. Semoga bisa sesuai dan bisa di-run dengan baik, asalkan step-stepnya sudah sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, ya. Mungkin sampai di sini untuk penjelasan tentang simulasi equilibrium reaktor. Selamat belajar dan semoga bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.